Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya ingin membahas tentang putusan MK nomor 135 yang sangat menggemparkan, yang pada intinya putusan MK ini memisahkan antara pemilu pusat ya, yang terdiri dari presiden, wakil presiden, DPR RI dan DPD. Kemudian pemilu lokal yang terdiri dari pemilihan kepala daerah plus DPRD baik tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten kota. Ada dua isu yang sangat menarik untuk dibahas terkait dengan putusan MK ini. Pertama adalah konstitusionalitas dari putusan MK ini. Yang kedua adalah mekanisme pengisian anggota DPRD. Konstitusionalitas dari putusan Mahkamah Konstitusi ini banyak dipersoalkan karena dianggap MK telah merubah atau menggeser pasal 22E ke pasal 18. DPRD itu sebetulnya masuk rezim di pasal 22E karena memang pemilunya digabung dengan DPR dan DPD serta presiden dan wakil presiden. Manakala kemudian DPRD ini digeser ke pasal 18, maka dia ikut pada rezim pemerintahan daerah. Tentu ini perubahan yang sangat nyata ya, yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itu, karena perubahan konstitusi itu secara prosedural, yang ada di konstitusi adalah hanya bisa dilakukan oleh MPR, maka banyak yang mengatakan bahwa putusan MK ini melanggar konstitusi atau inkonstitusional. Yang kedua adalah mekanisme pengisian anggota DPRD. Di putusan MK ini pemilihan DPRD itu digeser, yang seharusnya di tahun 2029 digeser ke tahun 2031. Ada rentan 2 tahun atau 2,5 tahun yang kemudian menjadi kewenangan DPR atau pembentuk undang-undang melalui constitutional engineering. Itu istilah yang digunakan oleh MK, yang kemudian diberikan kepada pembentuk undang-undang, yaitu DPR atau presiden, kira-kira begitu. Nah, pengisian anggota DPRD dalam transisi 2 tahun ini tentu tidak mudah ya. Karena apa? Pertama, DPRD itu dipilih dalam periode 5 tahunan, sehingga kalau ini diperpanjang 2 tahun, maka sudah tidak 5 tahunan lagi. Tentu dia juga melanggar pasal 22E itu. Bagaimana kalau kemudian dikosongkan sambil kemudian menunggu di tahun 2031 umpama, itu pun juga melanggar pasal 18 ayat 3 kalau nggak keliru ya. Di mana di situ pemerintahan daerah itu harus juga diisi oleh DPRD. Nah, dilematis inilah yang kemudian oleh Taufik Basari waktu menjadi narasumber di Komisi 3 diistilahkan dengan istilah constitutional deadlock ya. Dia mengunci atau menjadi tidak ketemu ya jalur konstitusionalitasnya dalam mekanisme pengisian anggota DPRD. Dari dua isu ini, izinkan saya memberikan tanggapan ya. Pertama, mengenai konstitusionalitas dari putusan MK ini. Jadi begini, MK itu memiliki dua fungsi. Fungsi pertama adalah the guardian of constitution, yaitu penjaga konstitusi itu sendiri. Yang kedua adalah interpreter of constitution, penafsir dari konstitusi.
Menafsiri konstitusi tentu bisa jadi tafsirnya itu tidak hanya pendekatan original intent, tetapi juga ada banyak pendekatan-pendekatan lain yang bisa jadi dengan pendekatan itu bisa melakukan perubahan terhadap konstitusi guna menyesuaikan dengan kebutuhan urgensitas kebutuhan konstitusional yang berkembang atau the living konstitusional, kira-kira begitu. Yang kedua, saya ingin mengatakan bahwa sebetulnya perubahan konstitusi itu secara teori memang tidak hanya bisa dilakukan melalui mekanisme formal yang diatur dalam konstitusi itu sendiri. Ada prosedur non formal yang itu diakui oleh berbagai para ahli ya, termasuk Josh Jelinek, Casey Ware, kemudian Fajrul Falah dan para akademisi yang lain. Saya dapat membaginya menjadi dua garis besar perubahan non formal konstitusi itu ya, yaitu yang pertama bisa melalui peradilan itu sendiri atau Cheng by adjudication. Yang kedua bisa melalui revolusi atau bisa melalui kudeta dan lain sebagainya ya. Artinya ada memang jalur-jalur informal yang bisa dilakukan untuk melakukan perubahan konstitusi dan itu diakui oleh para akademisi. Di Indonesia sendiri sebetulnya kalau kita perhatikan sejarah perubahan konstitusi di Indonesia itu banyak ragamnya. Katakanlah dari Undang-Undang Dasar menuju Konstitusi RIS umpama, itu perubahannya bahkan itu atas desakan Belanda karena dia telah melakukan agresi militer sampai 2 kali ya, hingga kemudian melakukan kesepakatan melalui konferensi Meja Bundar dan itu ada unsur Belandanya, kepanitiaan perumusan konstitusi RIS tersebut. Artinya kalau rekomendasi penjajah saja diakui sebagai perubahan yang konstitusional dan pernah dipakai meskipun tidak lama ya, apalagi rekomendasi dari pengadilan sendiri, yaitu pengadilan Mahkamah Konstitusi yang kewenangannya juga diberi oleh konstitusi. Masa kita juga tidak mengakuinya? Yang kedua adalah perubahan dari konstitusi RIS ke UUDS. Itu pun juga dibentuk sebuah kepanitiaan yang kemudian ditugaskan untuk merumuskan undang-undang dasar sementara. Artinya meskipun dia konstitusi tapi sifatnya ad hoc atau sifatnya sementara ya, untuk kemudian dibentuk undang-undang dasar yang permanen. Dari UUDS sebetulnya sempat kita membentuk sebuah lembaga yang ditugaskan secara khusus untuk merumuskan konstitusi permanen, yaitu Dewan Konstituante yang pemilihannya dipilih melalui pemilu pertama, yaitu pemilu pada tahun 1955. Namun demikian, produk dari Dewan Konstituante ini tidak kemudian diakui dan diformalkan sebagai konstitusi yang berlaku ya, tetapi kemudian malah Soekarno selaku presiden pada saat itu mengembalikan Undang-Undang Dasar 1945 melalui dekretnya ya. Nah, menurut saya pengembalian Undang-Undang Dasar 45 melalui dekret ini sebetulnya sebuah prosedur yang inkonstitusional, tetapi kemudian ini tetap diakui dan legal ya, menjadi konstitusi yang dipakai hingga sekarang. Padahal itu sebetulnya pengembaliannya itu jalurnya inkonstitusional, tapi tetap digunakan hingga saat ini meskipun sudah mengalami perubahan selama 4 kali.
Artinya, kalau kemudian Mahkamah Konstitusi melakukan perubahan, ini prosedural, menurut saya teorinya ada, dan alat argumentasi hukumnya dapat kemudian dinalar dengan penalaran yang wajar, baik dari aspek urgensitas perubahan ini demi mewujudkan pemilu yang lebih berkualitas, demokrasi yang lebih berkualitas, sistem pemerintahan daerah yang juga lebih otonom, ya. Menurut saya penataan desain keserentakan ini sudah ideal menurut saya, dan memang sudah seharusnya dilakukan seperti itu. Bahkan sebetulnya sebelum putusan ini keluar, Mahkamah Konstitusi di tahun 2019 juga sudah memberikan lampu hijau kepada DPR untuk mengatur keserentakan model keserentakan pemilu ini. Di situ ada 6 pilihan kalau nggak keliru yang diberikan oleh MK, dan semuanya konstitusional. Tetapi DPR tidak bergeming, tidak melakukan perubahan. Bahkan di tahun 2024 yang sedianya Undang-Undang 7 tahun 2017 mau dirubah, tetap digunakan meskipun pada pemilu tahun 2019 ada insiden penyelenggara yang sudah banyak meninggal karena beban yang sangat berat, ya. Nah, itu pun tidak dijadikan pertimbangan oleh DPR untuk melakukan perubahan itu. Maka kalau bisa saya bilang, putusan MK ini adalah putusan MK yang gregetan terhadap lambatnya anggota DPR dalam respon putusan Mahkamah Konstitusi itu sendiri. Yang kedua adalah mekanisme pengisian anggota DPRD. Pengisian anggota DPRD tadi sudah saya jelaskan, ada dilematis, ya, yang oleh Taufik Basari dikatakan konstitusional deadlock, ya. Apakah memang betul pengisian DPRD ini tidak ada dasar hukumnya? Menurut saya dasar hukumnya ada. Apa? Dasar hukumnya adalah putusan MK itu sendiri. Kalau kemudian MK itu diakui sebagai lembaga yang berwenang melakukan perubahan konstitusi melalui change adjudication, umpama perubahan melalui sistem peradilan, maka kemudian putusan MK ini harus dianggap sebagai konstitusi itu sendiri, dan dasar hukumnya dalam merekayasa pengisian anggota DPRD dalam masa transisi itu diserahkan kepada pembentuk undang-undang. Yang namanya rekayasa pengisian anggota DPRD tentu tidak bisa on the track sama persis dengan teks yang ada dalam konstitusi. Maka menurut saya ada 3 pilihan yang bisa dilakukan oleh pembentuk undang-undang. Pertama adalah yang mungkin lebih on the track dengan konstitusi, ya, yaitu melakukan pemilihan transisional, ya. DPRD itu dipilih pada tahun 2019 tapi hanya untuk 2 tahun atau 2 tahun setengah periodeisasinya, untuk kemudian dilakukan pemilihan lagi pada tahun 2031. Itu mungkin lebih on the track, meskipun saya bisa mengatakan itu pun juga masih melanggar terhadap putusan MK. Karena kalau kemudian dipilih melalui pemilu di tahun 2019 tidak ada jeda lagi, dan oleh MK, padahal oleh MK sudah diperintahkan untuk ada jeda selama 2 tahun, kira-kira begitu. Yang kedua adalah melakukan perpanjangan terhadap anggota DPRD itu sendiri sampai kemudian pada pemilihan tahun 2031. Itu menurut saya juga bagian dari rekayasa konstitusional yang sah dan legal didasarkan pada putusan Mahkamah Konstitusi. Bahkan menurut saya, seandainya dari tahun 2019 sampai 2031 pemerintah daerah
tanpa ada DPRD dikosongkan sambil menunggu pada tahun 2031, menurut saya juga konstitusional sebagai mekanisme rekayasa konstitusi yang dilakukan oleh anggota DPR RI atau pembentuk undang-undang. Apa dasarnya? Lagi-lagi putusan MK yang memberikan kewenangan luas pada pembentuk undang-undang untuk melakukan constitutional engineering. Lalu pertanyaannya, kalau kemudian DPRD dikosongkan, siapa yang nanti yang akan mengawasi kepala daerah? Yang mengawasi kepala daerah struktural. Kalau kemudian gubernur bisa diawasi oleh Mendagri, bupati wali kota bisa juga diawasi oleh gubernur, ada inspektorat, BPK, dan banyaklah pengawas-pengawas yang kemudian bisa dilakukan memastikan bahwa tidak ada pelanggaran dan program-program daerah berjalan sesuai dengan yang diagendakan yang dilakukan oleh kepala daerah baik provinsi maupun kabupaten kota. Artinya tanpa DPRD sebetulnya pemerintahan daerah dengan kepala daerah, entah itu penjabatkan, di-PJ-kan atau diperpanjang, itu tetap berjalan sebetulnya tanpa DPRD. Saya pikir itu ya. Nah, saya ingin mengatakan begini, putusan Mahkamah Konstitusi ini ada dua landasan yang sangat bisa kita jadikan alasan ya. Pertama, bersifat evaluatif, yaitu mengevaluasi pelaksanaan pemilu sebelumnya sehingga memang ada urgensi untuk dilakukan desain keserentakan pemilu yang ideal. Pilihan Mahkamah Konstitusi adalah meletakkan DPRD kepada rezim pemerintahan lokal atau pemerintahan daerah. Itu yang dianggap ideal oleh Mahkamah Konstitusi berdasarkan berbagai evaluasi yang sudah diargumentasikan dalam putusan tersebut. Yang kedua, dia juga memiliki sandaran teoritis, yaitu konstitusi atau undang-undang dasar sebagai ground norm itu juga bisa dilakukan perubahan melalui mekanisme peradilan. Artinya dasar urgensinya ada, dasar teoritisnya ada. Sedangkan kalau kemudian kita melihat dari kubu yang menolak putusan Mahkamah Konstitusi ini, maka dia sebetulnya hanya berpegang pada makna original intent dari konstitusi itu sendiri, tidak melihat pembenahan atau evaluasi terhadap pelaksanaan pemilu yang akan datang. Dia hanya kekeh terhadap teks konstitusi itu sendiri. Maka yang menolak ini saya bisa mengatakan bersifat puritanistik ya, dan tekstualis atau skriptualis, sehingga kalau kemudian Gus Ulil mengolok-olok Greenpeace ya dengan istilah Wahabisme lingkungan, saya juga bisa mengolok-olok orang yang menolak putusan Mahkamah Konstitusi ini ada dalam kelompok Wahabisme konstitusi. Kira-kira itu yang bisa saya sampaikan untuk menanggapi berbagai isu terkait dengan putusan Mahkamah Konstitusi 135 tahun 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.